Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Prasetyo dari Universitas Adibuana Surabaya, akan menjadi pembawa acara dalam wawancara pada hari ini. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup dan kontribusi luar biasa dari seseorang pejuang Islam yang telah gugur dalam perjuangannya. Hari ini kami memilih kehormatan untuk berbicara dengan seseorang narasumber sangat istimewa, yaitu Gus Muhammad Nuh. Gus Muhammad Nuh adalah seseorang yang sangat mengenal dan memiliki pemahaman mendalam tentang almarhum Kiai Haji Sholeh Qosim, seseorang pejuang Islam yang telah meninggalkan warisan yang menginspirasi. Gus Muhammad Nuh, kami sangat menghargai niat dan pengabdian Anda dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Wawancara itu tertuju untuk menghormati dan mengabdikan kepada almarhum Kiai Sholeh Qosim sambil mempelajari dan membagikan pesan berharga dari perjuangannya yang telah membentuk sejarah perjuangan Islam. Kami ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk berbagi pengalaman dan cerita almarhum Kiai Haji Sholeh Qosim dan kami. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat menginspirasi dan mengedukasi banyak orang tentang kekuatan iman, dedikasi dan penghormatan yang ada dalam perjuangan Islam. Dalam wawancara ini kami berharap dapat menunjukkan apresiasi yang pantas atas kontribusi almarhum Haji Sholeh Qosim dan melahirkan rasa hormat dan mendalam terhadap perjuangan yang telah beliau jalani. Saya yakin bahwa beliau, cita dan pengalaman hidup almarhum Haji Sholeh Qosim akan memberikan pandangan berharga serta inspirasi bagi kita semua. Tanpa perlu menunggu lebih lama, marilah kita mulai wawancara ini dengan nilai tulus untuk menghormati dan memahami perjuangan almarhum Haji Sholeh Qosim yang tak terlupakan. Pertanyaannya, bagaimana Anda menggambarkan sosok almarhum Haji Sholeh Qosim sebagai pejuang Islam? Begini, Sholeh ini sejak kecil itu memang hidup pada masa penjajahan Jepang. Jadi ketika masih di sekolah tingkat sekolah dasar, saya lupa nama sekolahnya, tapi menurut penuturan beliau bahwa dulu di zaman Jepang, zaman penjajahan Jepang itu sudah dilatih tentang baris-baris, tentang kedisiplinan dan sebagainya. Nah itu jadi beliau memang lahir di Bangil ya. Terus di sana di masa sekolahnya itu dia mengalami memang pendidikan di zaman Jepang. Jadi kemudian setelah selesai dari pendidikan di tingkat dasar, lalu mondok di Peterongan Jombang di pondok pesantren Darul Ulum yang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Romli Tamim. Kiai Romli ini adalah tokoh di bidang thariqah tarekat ya. Jadi Kiai Romli Tamim itulah guru beliau ketika mondok di Peterongan. Nah, dari beliaulah dan juga dari guru-guru Peterongan yang lain,
beliau ini mendapatkan banyak hal terkait nilai-nilai keagamaan dan sekaligus juga pengalaman beliau sewaktu di tingkat dasar itu, inilah yang mendasari beliau ketika sudah selesai dari pendidikannya di Pondok Peterongan Jombang. Beliau memang tidak setelah dari Peterongan Jombang tidak kemana-mana, karena setelah itu beliau kemudian diajak oleh teman sekamarnya, yaitu Kiai Imron Hamzah, karena diajak dan akhirnya menikah sama adiknya Kiai Imron. Jadi Kiai Imron Hamzah ini adalah tokoh yang pernah menjadi Rais Syuriah NU di Jawa Timur ya. Sezaman waktu itu ketua NU-nya, PWNU-nya adalah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Jadi beliau ini dua tokoh ini. Nah, jadi Kiai Imron ini teman sekamar lalu mengajak Kiai Sholeh Qasim untuk ya dinikahkan sama adiknya. Jadi emak saya itu adalah adiknya Kiai Imron. Jadi nah setelah di sinilah Kiai Sholeh itu kemudian beliau ini apa ya, menjadi keluarga di sini ya, keluarga di sepanjang ini. Nah, terkait perjuangan beliau memang di masa ya dulu, di masa ketika selesai dari pendidikannya di Bangil sana sampai ke Jombang, ya disitulah memang beliau kemudian ya mengikuti perjuangan pada saat itu ya. Jadi karenanya seperti di majalah itu diterangkan bahwa beliau pernah ikut Laskar Sabilillah ya, dipimpin oleh Kiai Haji Maskur dari Singosari. Nah, beliau seperti itu. Jadi antara sebelum ya pokoknya kisaran ketika pendidikan dari Bangil menuju ke Jombang, disitulah kan ya tidak langsung bisa langsung ke sana gitu, enggak. Jadi masih ada peristiwa-peristiwa menjelang kemerdekaan itu. Jadi disitulah menuntut ya pemuda-pemuda saat itu untuk berjuang. Nah, disitulah memang bapak saya itu ikut berjuang saat itu. Nah, kemudian ketika sudah menjadi keluarga di sini, ya dulu banyak sekali ya perjuangan, karena saat itu yang ada di sini harus mengungsi ke Jombang. Ya, ketika peristiwa 10 November keluarga di sini semuanya harus mengungsi ke Jombang. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, setelah pulang, setelah selesai pengungsian, keluarga di sepanjang ini kembali ke sini. Nah, saat itu kemudian bapak saya diajak ke Imron sini, kemudian menikah dengan mbak saya. Nah, pada awalnya ya hanya ngaji saja. Ngaji. Bapak saya itu dulu penjahit. Kemudian lama-kelamaan
bapak saya itu kemudian ini di apa ini pada saat itu bapak saya itu tidak berhenti untuk belajar. Jadi walaupun selesai dari Jombang itu tidak berhenti belajar. Jadi selain kepada mertuanya Kiai Hamzah namanya, ya, Kiai Hamzah Ismail namanya, ya, ayahnya Kiai Imron. Nah itu kemudian selain itu juga belajar kepada kiai-kiai yang lain, termasuk kepada salah satu tokoh namanya Habib Umar Al-Attas. Itu ayahnya penyanyi Muhsin Al-Fakas. Ya, beliau adalah tokoh di sini dulu. Nah itu termasuk guru beliau, guru Kiai Soleh. Jadi Kiai Soleh itu sepulang dari pondok dia tetap belajar terus, sambil juga ngaji tapi juga tetap belajar. Nah kemudian setelah peristiwa G30 SPKI itu bapak saya ini kemudian dapat amanah dari kakaknya Kiai Imron namanya Kiai Rifai untuk ini ngurusi madrasah MI Bahauddin, MI Salafiyah Bahauddin. Jadi saat itu Kiai Rifai itu diserai ngurusi pembangunan yang di depannya, sekolah yang di depannya. Nah saat itu pembangunannya mengalami ini berhenti, mangkrak. Nah, ketika mangkrak itulah bapak saya itu lalu diserai suruh meneruskan. Nah mulai saat itulah bapak saya memang mulai mengurusi pendidikan di sini. Ya. Kemudian setelah itu bapak saya juga selain diserai ngurusi pendidikan, lalu diserai sebagai ketua takmir. Nah, ketua takmir. Lalu, nah ini, kemudian beliau ditugasi menjadi Rois Syuriah MWC NU Tama. Jadi bapak saya itu pernah jadi Rois Syuriah. Rois Syuriah itu di NU itu ada dua pimpinan, namanya Tanfiliyah dan Syuriah. Nah bapak saya itu bagian yang Syuriahnya. Nah Syuriah MWC NU Tama begitu. Kemudian jadi waktu itu ya rangkep ya, jadi ya mimpin ini lembaga pendidikan MI itu, kemudian mimpin masjid, lalu mimpin NU. Nah, gitu. Terus di tahun 80 itu mendirikan SMP bersama pengurus lainnya, ada yang namanya Bapak Haji Afir Mujadi ya. Jadi mendirikan SMP Bahauddin yang ada sekarang ini tahun 80. Nah itu jadi sejak itu kemudian dulunya belum ada yayasannya Bahauddin. Lalu ketika mendirikan SMP maka dibuatlah juga yayasan pendidikan Bahauddin. Jadi sekolah itu dulu ada sekolahnya tapi tidak ada yayasannya. Nah, terus akhirnya setelah ada SMP lalu didirikanlah yayasan pendidikan Bahauddin yang ketuanya bapak saya Kiai Soleh ya. Kiai Soleh itu waktu itu membawai olahan terus masjid lalu NU.
Terus dari NU Taman, kemudian bapak saya itu meningkat menjadi Rohi Surya di Sidoarjo. Jadi dari kecamatan meningkat menjadi kabupaten. Itu sampai 2 periode. Jadi pemimpin di Sidoarjo. Nah, kalau misalnya apa yang bisa diperoleh dari sekian perjalanan beliau, itu diantaranya satu, bahwa ya namanya berjuang itu tidak ada istilah berjuang itu pasti banyak pahitnya, ya, banyak apa artinya, banyak gak enaknya, tetapi justru itulah nanti kata beliau yang mengantarkan hidup nanti di akhirat itu akan lebih enak. Ya walaupun sekarang itu memang jadi berjuang, baik berjuang untuk agama, berjuang untuk pendidikan, itu memang ya banyak enggak enaknya, banyak pahitnya. Itu pesan beliau. Jadi ngurusi NU, ngurusi umat itu ya banyak pahitnya, tetapi itulah memang kewajiban orang, ya kewajiban orang Islam itu seperti itu, harus berjuang, karena nanti itu semua ya kenyamanan itu akan dipetik nanti di akhirat. Itu sikap beliau. Lalu yang kedua, ini yang penting juga, yang selalu beliau tanamkan, bahwa untuk hidup di masyarakat itu bekalnya adalah 2. Satu, teman, lalu yang kedua hati-hati. Nah, teman itu maksudnya jadi tidak berdusta, tidak berbohong, atau bersungguh-sungguh. Jadi teman ini bahasa Jawa tapi punya banyak makna. Teman itu artinya bersungguh-sungguh, atau juga apa itu tidak berbohong. Dan memang ya soleh dalam hidupnya selalu berusaha untuk tidak bohong. Karena itu salah satu keistimewaan beliau itu kapan dikujui. Dikujui itu mesti satu saat itu konangan gitu. Itu salah satunya. Jadi itu pesan beliau. Jadi wong kudu sing temen. Temen itu maksudnya bersungguh-sungguh, ya, dan tidak berbohong. Ya, itu temen. Ya. Yang kedua hati-hati. Jadi dalam hidup itu harus berhati-hati. Kalau diserai jabatan itu harus berhati-hati. Itu misalnya menjadi pemimpin ya harus hati-hati, menjaga amanah, ya, tidak sembrono. Itu maksudnya. Jadi itu pesan beliau yang selalu dipesankan. Jadi seperti itu yang selalu beliau pegangi selama beliau. Jadi seperti itulah. Jadi kalau bisa diambil untuk pemuda sekarang, yaitu tadi bahwa dalam hidup itu yaitu tadi yang 2 itu. Orang hidup itu harus bersungguh-sungguh, ya. Jangan sampai jadi orang itu suka bohong. Karena kalau bohong itu pasti akan. Ya itulah tentang ya soleh, yang lainnya itu bisa dilihat di itu, atau nanti di browsing saja, dicari ya soleh browsing, insya Allah nanti ada. Cuma ini perlu saya beritahukan, ya, kalau di
Google itu tertulis Pondok Islamiyah, itu keliru, mestinya Pondok Ismailiyah. Nah, itu ya, pondoknya namanya Ismailiyah. Terus yang saya kirim itu juga ada kekeliruan. Jadi yang berdiri sejak Diponegoro itu maksud setelah Diponegoro itu maksudnya Pondok Bahauddinnya. Nah, Pondok Bahauddin itu pendirinya namanya Raden Ali. Raden Ali itu ya hidup dulu sejak ya abad 19-an dulu. Nah, kemudian apa itu Pondok Bahauddin yang sekarang itu punya apa ini, artinya keturunannya kan banyak. Nah, keturunannya itu terus bikin pondok sendiri-sendiri. Nah, yang salah satu keturunan dari Raden Ali itu adalah istrinya Kiai Hamzah tadi. Nah, pondoknya namanya Ismailiyah. Inilah yang dulu Kiai Soleh itu ikut mengasuh, gitu loh. Jadi nama pondoknya Bahauddin Al Ismailiyah, gitu ya. Jadi kalau yang berabad-abad itu adalah pondok Bahauddinnya. Sedangkan yang pondok yang Ismailiyah itu baru masih ya setelah kemerdekaan aja berdirinya. Kalau Bahauddinnya ini sebelum kemerdekaan sudah ada Pondok Bahauddinnya. Di mana? Ya sekarang ya sekitar sini. Jadi nama Bahauddin itu wes menaik ya. Sebelum saya akhiri, mohon maaf untuk mengambil waktunya Ya. untuk Bapak Muhammad Nur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.